Karena itu, Anda yang punya anak laki-laki yang sudah baligh, yang sudah mimpi basah, maka berhati-hatilah dengan aurat Anda ke mereka, karena mereka melihat aurat itu bisa merespon dengan bermacam-macam, pikirannya bisa macam-macam, bahkan mereka bisa melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh laki-laki dewasa karena kekuatan yang sudah mereka miliki, sebagaimana sifat kata jamak al-atfal yang menunjukkan makna beragam, macam-macam, dan kekuatan. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas dua ayat, surat An-Nur ayat 31 dan surat An-Nur ayat 59. Kita baca ayat 31 dulu di surat An-Nur. Kata Allah, kita baca dari tengahnya ya, karena bagian apa yang akan kita bahas di bagian akhir dari penggalan ayat ini. Kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa la yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbah minar rijal awit tiflil ladzina lam yazharu ala awratin nisa. Kata Allah, dan janganlah mereka para wanita menampakkan perhiasan mereka. Maksudnya para wanita tidak boleh menampakkan auratnya, ya, bagian tubuhnya yang wajib ditutupi. Tidak boleh menampakkan tubuhnya, auratnya, kecuali boleh, ya, perempuan boleh membuka auratnya, menampakkan auratnya kepada suami mereka, ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau anak laki-laki mereka, atau anak laki-laki suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau anak laki-laki saudara laki-laki mereka, atau anak laki-laki saudara perempuan mereka, atau sesama perempuan, atau budak-budak yang mereka miliki, atau laki-laki yang sudah tua bangka, atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. Nah, itu artinya ya An-Nur 31. An-Nur 59. Wa iza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'zinu kama sta'zana allazina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Dan apabila anak-anak itu sudah mencapai baligh yang ditandai dengan mimpi basah, maka hendaklah mereka minta izin untuk masuk kamarmu, sebagaimana minta izin orang-orang yang sebelum mereka. Begitulah Allah jelaskan ayat-ayatnya bagimu, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu artinya An-Nur 59. Jadi An-Nur 31 itu mengatur tentang kebolehan bagi perempuan menampakkan auratnya. Jadi perempuan-perempuan wajib menutup aurat, tidak boleh menampakkan perhiasannya, maksudnya tubuhnya. Tetapi ada orang-orang yang dibolehkan melihat aurat perempuan. Ya, artinya perempuan tidak berdosa membuka auratnya, menampakkan auratnya, tapi bukan disuruh ya. Jangan salah paham pula ini. Ini bukan disuruh,
tapi tidak berdosa. Artinya perempuan tidak boleh menampakkan aurat kecuali kepada orang-orang yang disebutkan. Artinya mereka dibolehkan, bukan diperintah, dibolehkan. Siapa yang boleh melihat aurat perempuan? Satu, suami mereka. Kalau suami, ya karena sudah halal dengan akad nikah. Dua, abaihinna, bapak mereka, ya karena mahram, ya karena ada hubungan darah, hubungan nasab. Bapak mereka atau bapak suami mereka, mertua, karena ada hubungan perkawinan, musaharah namanya. Jadi kalau ibu-ibu ya membuka aurat di depan mertua laki-laki, ya ayah suami ibu, maka tidak berdosa, boleh karena mahram, karena ibu tidak boleh lagi menikah dengan ayah suami ibu karena sudah mahram, karena sebab pernikahan dengan anaknya. Atau anak laki-laki mereka. Jadi ibu yang punya anak laki-laki yang sudah dewasa, maka boleh ibu membuka aurat di depan anak laki-laki ibu karena mahram nasab. Atau abna bu'ulatihinna, anak laki-laki suaminya. Misalnya ibu-ibu ya menikah dengan laki-laki yang sudah duda, yang dia punya anak dari istri sebelumnya. Apakah ya anak istri yang cerai hidup atau cerai mati mungkin, lalu menikah dengan ibu, dia duda punya anak yang laki-laki yang sudah dewasa, maka ibu boleh membuka aurat di depan anak laki-laki suami ibu itu karena sudah mahram, karena hubungan pernikahan, karena dia tidak boleh lagi menikah dengan ibu. Atau saudara laki-laki, ikhwanihinna, saudara laki-laki, ibu punya saudara laki-laki, kakak atau adik, tidak berdosa membuka aurat di depan mereka. Atau anak laki-laki saudara laki-laki, ya kemenakan ibu punya saudara laki-laki, kakak atau adik, dia punya anak laki-laki, maka boleh membuka aurat, tapi bukan disuruh ya, boleh. Atau anak laki-laki saudara perempuan, bani akhawatihin, ibu punya saudara perempuan, ya kakak atau adik, dia punya anak laki-laki, maka anaknya itu mahram ibu, ya maka boleh membuka aurat. Atau sesama wanita, tidak ada masalah melihat aurat. Atau budak-budak yang kalian miliki, dulu ada budak yang bisa ya dibeli, diperjualbelikan, bisa dipekerjakan tanpa digaji, dia menjadi pelayan di rumah. Di budak ya, bukan pembantu, ini budak yang statusnya harta milik ya. Dan budak perempuan itu bisa digauli tuannya tanpa dinikahi, itu boleh melihat aurat. Atau laki-laki yang sudah tua bangka, jadi laki-laki yang sudah tidak berhasrat lagi dengan wanita, ya saraf-sarafnya sudah lemah. Kata Nabi Zakaria begitu, inni wahanal azmu minni, tulangnya sudah lemah, sudah rapuh, ya tidak ada hasrat lagi mungkin dengan wanita, maka boleh membuka aurat ya kepada mereka. Atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita, awit tifli allazina lam yazharu ala auratin nisa, anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. Jadi anak siapapun ya, anak-anak lah, pokoknya anak-anak lah yang belum tahu aurat, maka boleh buka aurat ke mereka. Nah, yang akan kita bahas itu adalah kata at-tiflu ini, anak-anak yang boleh melihat aurat yang belum mengerti aurat. Itu di An-Nur 31. An-Nur 59 Allah menyebutkan tentang anak-anak bila sudah baligh dan itu ditandai dengan mimpi basah, maka mereka tidak boleh masuk kamar orang tuanya kecuali izin. Ya kalau anak-anak yang belum baligh, dia boleh masuk kamar ibu bapaknya sesuka hatinya. Tapi yang sudah baligh, dia harus minta izin kalau masuk kamar. Kira-kira begitu aturannya. Makanya kata Allah, falyasta'zinu, hendaklah mereka minta izin kepadamu. Ya. Kalau mereka sudah baligh dan ditandai dengan mimpi basah, al-hulum namanya. Nah, apa yang menarik dari kedua ayat ini? Ketika Allah menyebutkan kebolehan perempuan membuka auratnya kepada anak-anak yang belum mengerti aurat wanita, maka anak-anak yang banyak tadi, karena allazina
atif allazina lam yazharu, karena allazina itu jamak ya, kalau tunggal dia allazi, yazharu itu jamak ya, kalau tunggal dia yazhar. Berarti ini anak-anak maksudnya banyak, jamak ini, plural ini. Tetapi kata anak-anak yang harusnya jamak diungkapkan dengan tunggal, at-tifli. Harusnya apa? Al-atfal allazina lam yazharu. Karena allazina jamak, yazharu jamak, harusnya al-atfal juga jamak. Berbeda dengan An-Nur 59, yang dimaksud banyak. Makanya falyastazinu itu jamak. Mereka anak-anak yang sudah balighh mestilah minta izin kepadamu kalau hendak masuk kamar. Nah, anak-anak yang banyak disebutkan dengan kata jamak. Iza balagal atfalu. Al-atfal jamak dari at-tiflu. Nah, pertanyaannya, kenapa di An-Nur 31 tadi at-tifli allazina lam yazharu? Kenapa kata anak-anak yang dimaksud jamak tapi katanya tunggal, at-tiflu? Di surat An-Nur 59 yang dimaksud jamak, yang disebut juga jamak. Falyasta'zinu yang disebut al-atfal, cocok. Yang tadi allazina ya lam yazharu jamak. Tapi yang disebutkan tunggal, tidak cocok. Kenapa begitu? Kenapa di An-Nur 31 anak-anak yang banyak disebut dengan tunggal, at-tiflu? Kenapa di An-Nur 59 anak-anak yang banyak disebut dengan jamak, al-atfal? Nah, karena ada satu kaidah begini. Kalau kata itu mufrad, itu menunjukkan makna kelemahan, keseragaman. Karena tunggal itu ya seragam, sama, tidak ada beda. Tunggal itu ya seragam, sama, satu, ya, tidak ada macam-macamnya. Itu namanya mufrad. Kalau dia jamak, plural, berarti dia macam-macam, ragam-ragam, banyak dan kuat. Nah, kenapa di An-Nur 31 tadi anak-anak yang banyak yang belum mengerti aurat disebut dengan tunggal, at-tiflil lazina lam yazharu? Karena ini anak-anak seragam pikirannya. Karena anak-anak yang belum mengerti aurat, ketika melihat aurat pikirannya tidak macam-macam. Karena mereka belum punya kemampuan dalam soal biologis dan pikiran mereka soal itu belum ada. Jadi ketika melihat aurat, ya mereka tidak ada pengaruh macam-macam. Mereka tidak ada dampak ke pikiran mereka macam-macam. Karena mereka seragam, sama, dan mereka masih lemah secara biologis, maka walaupun mereka jamak, dihukum dengan tunggal, at-tiflu. Tapi di An-Nur 59 konteksnya beda, karena ini anak-anak yang sudah baligh. Ya. Mereka yang sudah baligh, iza balagal atfal, anaknya sudah masuk masa baligh dan mereka sudah mimpi basah. Artinya mimpi basah sudah menunjukkan organ biologisnya sudah punya kekuatan, sudah berfungsi sebagaimana laki-laki yang normal. Karena itu anak-anak yang sudah baligh, yang sudah pernah mimpi basah, kalau melihat aurat, pikiran mereka bisa macam-macam, respon mereka bisa macam-macam, dan mereka sudah punya kekuatan secara biologis, organ seksualnya sudah punya kekuatan. Karena itulah mereka diungkapkan dengan jamak untuk menunjukkan keragaman, macam-macam, dan kekuatan, plural. Karena itu anak yang sudah baligh, anak laki-laki yang sudah mencapai usia baligh, yang sudah mimpi basah, maka harus minta izin kalau masuk ke kamar kedua orang tuanya. Sekalipun mereka mungkin masih SMP, apalagi sudah SMA. Karena sekalipun itu ibunya, ketika melihat aurat ibunya, dia bisa jadi akan berpikir macam-macam, akan merasakan seperti yang dirasakan laki-laki yang sudah dewasa. Kenapa? Karena mereka sudah dihukum plural.
Itu kenapa mereka dihukum dengan kata jama' al-atfal, bukan tiflun lagi. Karena mereka melihat aurat itu bisa, ya, pikirannya macam-macam, responnya beragam, dan mereka sudah memiliki kekuatan secara biologis, karena organ biologis mereka sudah berfungsi sebagaimana layaknya laki-laki dewasa yang memiliki kekuatan secara biologis. Karena itu, Anda yang punya anak laki-laki yang sudah baligh, yang sudah mimpi basah, maka berhati-hatilah dengan aurat Anda ke mereka, karena mereka melihat aurat itu bisa merespon dengan bermacam-macam, pikirannya bisa macam-macam, bahkan mereka bisa melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh laki-laki dewasa karena kekuatan yang sudah mereka miliki, sebagaimana sifat kata jama' al-atfal yang menunjukkan makna beragam, macam-macam, dan kekuatan. Nah, begitulah rahasianya kenapa berbeda sebutan anak di An-Nur 31 dalam bentuk tunggal at-tiflu dengan anak ya di surah An-Nur 59 yang diungkapkan dalam bentuk jama' al-atfal. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.